Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3687 menyambar. Siapa ini? Melihat Ningxi, Jiang Yulian sangat bingung. Pemimpin sekte Jiang juga penuh keraguan. Dia melihat bahwa bukan Dev yang tersingkir, tapi orang asing. Ketika Zeyan melihat Ningxi, dia sedikit terkejut. Dia mengenal Ningxi, tapi bagaimana leluhur keluarga Ning ini bisa muncul di sini? Master Sekte, inilah orang yang memulai tantangan. Sekarang dia tersingkir oleh larangan dan gagal. Setelah melihat Ningxi, tetua dari Sekte Tianmo berkata kepada Zheng Nianan. Ketika Zheng Nianan mendengar ini, dia merasa putus asa. Awalnya dia berharap Ningxi bisa membantu mereka mengeluarkan teknik intensif, tapi sekarang gagal. Zheng Nianan sama sekali tidak menaruh harapannya pada Dev. Lagi pula, Dev sangat lemah saat memasuki gua. Dia baru saja mengalami pertarungan sengit dan tidak mungkin dia bisa menerobos tabu di dalam gua. Ningxi juga terlihat jelek saat ini. Dia baru saja pingsan oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Ningxi sangat bingung, mengapa Dev bisa mendekati Sleep Giok dengan mudah, tetapi dia langsung terlempar. Dari segi kekuatan, dia jauh lebih kuat dari Dev. Ningxi, yang bingung, berhenti memikirkannya. Bahkan jika dia tidak mendapatkan teknik intensif, dia masih harus mendapatkan batu iblis surgawi. Jika tidak, dia tidak akan dapat membentuk kembali tubuh fisiknya. Menyatakan, jika dia ingin membentuk kembali tubuh fisiknya, dia harus mendapatkannya, hanya batu ajaib. Dev melirik pemimpin sekte Jiang dan yang lainnya, tapi tidak berkata apa-apa. Dia juga tidak mengenal orang-orang ini. Tapi Ningxi mengenal sesepuh dari sekte Tianmo. Bagaimanapun juga, sesepuh itulah yang membawa mereka ke sini. Jadi Ningxi berjalan menuju sesepuh Tianmomen. Rekan Tao, bisakah kamu berhasil mendapatkan teknik intensif? Tetua dari sekte Tianmo bertanya pada Ningxi. Ningxi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Maafkan aku, jika kamu tidak berhasil, sekte iblis surgawi kami tidak akan punya apapun untuk diberikan kepadamu. Silakan pergi. Tetua dari sekte Tianmo berkata dengan sopan. Tapi Ningxi mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan sedikit dingin di matanya, bahkan jika saya tidak berhasil, saya masih menginginkan batu iblis surgawi, jadi saya harap Anda dapat memberikannya kepada saya. Tetua dari sekte Tianmo tercengang, dan kemudian melihat ke arah Zheng Nianan. Rekan Tao, sekte iblis surgawi kami memiliki aturan sekte iblis surgawi. Bagaimana mungkin Anda menginginkan batu iblis surgawi jika Anda tidak berhasil? Zheng Nianan mendengus dingin. Siapa kamu? Ningxi memandang Zheng Nianan. Ini adalah Master Zheng dari sekte iblis surgawi kami. Sesepuh dari sekte iblis surgawi memperkenalkan. Ketika Ningxi mendengar ini, dia memperhatikan dengan cermat Zheng Nianan, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 8. Hal ini membuat bibir Ningxi melengkung. Kenapa tidak mungkin? Setelah Ningxi selesai berbicara, dia tiba-tiba mengambil tindakan terhadap sesepuh dari sekte iblis surgawi di depannya. Tetua dari sekte iblis surgawi tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan dikirim terbang oleh telapak tangan Ningxi. Hanya dengan telapak tangan ini, tubuh tetua sekte iblis surgawi meledak di udara, menyebarkan hujan darah. Melihat situasi yang tiba-tiba ini, semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa orang ini Ningxi tiba-tiba mengambil tindakan, dan setiap kali dia mengambil tindakan, itu akan menjadi gerakan mematikan, tanpa ampun. Zheng Nianan melihat kakaknya dibunuh. Setelah tertegun sejenak, dia menjadi geram dan aura di tubuhnya terus meningkat. Banyak murid sekte Tianmo sepertinya merasakan aura Zheng Nianan, dan mereka juga berlari. Lusinan murid sekte iblis surgawi mengepung Ningxi, tetapi tidak ada sedikit pun kepanikan di wajah Ningxi. Beri aku batu iblis surgawi, dan sekte iblis surgawimu akan hidup dengan baik. Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, orang itu sekarang akan menjadi takdir dari sekte iblis surgawimu. Ningxi berkata dengan tenang. Sekte iblis surgawi kami bukanlah tempat di mana Anda bisa bertindak liar. Zheng Nianan sangat marah, dan sebuah bayangan perlahan muncul di belakangnya, dan kemudian bayangan itu memadat menjadi raksasa setinggi beberapa kaki. Bab 3688 diambil. Raksasa itu memegang vajra dan memakai mahkota emas ungu, wajahnya sangat garang, seperti setan besar. Iblis berubah.
Ketika pemimpin Sekte Jiang melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. "Wan, apa itu transformasi iblis?" Jiang Yulian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah keterampilan rahasia dari Sekte Iblis Surgawi. Sekte Iblis Surgawi selalu bertahan di Gunung Iblis Surgawi. Ia telah mampu eksis di kedalaman Gunung Iblis Surgawi selama ribuan tahun karena transformasi Iblis Surgawi. Petik 2. Menurut legenda, iblis yang muncul dalam transformasi ini adalah penjaga Sekte Iblis Surgawi, dan juga iblis yang menekan Gunung Iblis Surgawi. Karena perlindungan iblis ini, Sekte Iblis Surgawi dapat bertahan selama ribuan tahun. Petik 2. Master Klan Zeng selalu menggunakan jurus spesialnya. Sepertinya dia tahu bahwa pihak lain akan sulit untuk dihadapi. Pemimpin Sekte Jiang menjelaskan. Setelah Zeyan mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum dalam hati. Bagaimana mungkin iblis besar ini menjadi orang yang ditekan oleh Gunung Iblis Surgawi, apalagi penjaga Sekte Iblis Surgawi. Iblis yang ditekan di bawah Gunung Iblis ini adalah Raja Iblis Ciyun dalam pikiran Dev. Namun, legenda semacam ini seharusnya disebarkan oleh Sekte Tianmo sendiri, hanya untuk meningkatkan reputasi sekte mereka. Nah, kamu terkutuk karena membunuh sesepuhku dari Sekte Iblis Surgawi dan mencoba mencuri batu Iblis Surgawi. Biarkan kami, troll penjaga dari Sekte Iblis Surgawi, mengambil nyawamu hari ini. Setelah Zeng Nianan selesai berbicara, troll di belakangnya melompat dan membanting Vajra di tangannya ke arah Ningzi. Dengan tubuh beberapa kaki, Ningzi seperti semut di depan monster raksasa ini. Tapi Dev Ping justru tertawa saat menghadapi troll itu. Sungguh wali sialan, itu hanya tipuan. Inikah cara Sekte Iblismu bertahan? Ningzi mencibir, tubuhnya menghilang seketika, dan kemudian muncul di udara. Tubuh kurus Ningzi menghadap troll itu secara langsung, dengan tatapan jijik dan jijik. Segera setelah itu, kabut hitam muncul di tangan Ningzi, dan terdengar semburan jeritan melengking di kabut hitam. Kabut hitam ini dibuang oleh Ningzi dan langsung berubah menjadi hantu yang ganas. Hantu ganas ini seperti bintang jatuh, menuju ke dada troll. Suara mendesing. Sesaat, Vajra di tangan troll itu masih berada di udara, namun tubuhnya telah ditembus oleh hantu jahat. Setelah jeda sebentar, troll itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Kemudian tubuh besar itu mengucapkan terima kasih dengan keras, lalu menghilang. Ningzi jatuh kembali ke tanah dan menatap Zeng Nianan dengan tenang. Saat ini, Zeng Nianan mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Dia tidak menyangka bahwa Ningzi tidak dapat menahan bahkan salah satu dari keahlian uniknya. Serahkan batu iblis, aku tidak perlu membunuhmu, kalau tidak aku akan membiarkan gunung iblis tetap utuh. Hati Ningzi sangat bengkak saat ini. Jika dia tahu bahwa Sekte Tianmo hanya memiliki kemampuan ini, dia akan menggunakan kekuatan dari awal dan merebutnya. Secara langsung, jadi mengapa repot-repot mendapatkan keterampilan intensif? Anda, Zeng Nianan hendak menolak, tapi sosok Ningzi tiba-tiba muncul di hadapannya. Aku melihat Ningzi mencubit leher Zeng Nianan, dan berkata dengan tatapan tajam di matanya, serahkan batu iblis, atau mati, pilihlah. Zeng Nianan merasakan aura menakutkan di tubuh Ningzi, dan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Dia percaya bahwa selama dia berani mengatakan kata, tidak sekarang, Ningzi akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Setelah ragu-ragu sejenak, Zeng Nianan menghela nafas, lalu memerintahkan dengan keras, pergi dan ambil batu iblis surgawi. Atas perintah Zeng Nianan, batu iblis surgawi segera dibawa. Ketika Ningzi melihat batu iblis surgawi, dia tersenyum dan menyingkirkan batu iblis surgawi. Setelah melepaskan Zeng Nianan, Ningzi berbalik dan pergi. Sebelum memulihkan tubuhnya, Ningzi tidak ingin membuat terlalu banyak musuh, jadi setelah mendapatkan batu iblis surgawi, Ningzi benar-benar melepaskan Sekte Iblis Surgawi. Melihat Ningzi mengambil satu-satunya batu iblis surgawi dari Sekte Iblis Surgawi, pemimpin Sekte Jiang dan Zeyan semuanya cemas, tetapi tidak ada yang berani menghentikannya. Bab 3689 Terobosan. Lagi pula, dengan kekuatan mereka, tidak mungkin mereka bisa menghentikan Ningzi. Dev, saat tubuhku pulih, aku akan mendatangimu lagi. Ningzi melirik ke arah gua, dan sosoknya menghilang seketika. Dia tidak akan menunggu di sini sampai Dev keluar, dan kemudian mengikuti Dev dalam pertarungan hidup dan mati. Dia tidak sebodoh itu.
Tujuan Ningzi adalah mendapatkan batu iblis surgawi. Sekarang dia memiliki batu iblis surgawi, sisanya tidak penting. Adapun untuk membunuh Dev, akan ada banyak waktu ketika dia memulihkan tubuh fisiknya. Ningzi, orang ini, memiliki pikiran yang sangat fleksibel, justru karena itulah dia berulang kali menimbulkan kesulitan besar bagi Dev. Setelah Ningzi pergi, Zheng Nianan menghela nafas tanpa daya. Dia tidak bertanggung jawab atas Dev di dalam gua, tetapi pergi bersama murid-murid Sekte Setan Surgawi. Dia tahu bahwa mustahil bagi Dev untuk mengeluarkan keterampilan intensif. Terlebih lagi, sekarang satu-satunya batu iblis surgawi telah hilang, apa yang akan diambil oleh Sekte Iblis Surgawi sebagai hadiah di masa depan untuk menemukan seseorang untuk menggunakan teknik intensif. Segera, hanya Master Sekte Jiang dan yang lainnya yang tersisa di depan gua, menunggu Dev. Tapi penantian ini hanya 1 hari 1 malam. Puan, sudah lama sekali dan Tuan Dev masih belum keluar. Mungkinkah terjadi sesuatu di dalam? Jiang Yulian berkata dengan sangat cemas. Master Sekte Jiang mengerutkan kening, dia tidak tahu apa yang terjadi pada Dev. Saya akan mencari Tuan Dev. Zeyan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia ingin masuk untuk mencari Dev. Tidak peduli apakah Dev hidup atau mati, dia harus pergi dan melihat. Saudara Yan, kamu tidak bisa pergi. Dengan kekuatanmu, jika kamu masuk, kamu mencari kematian. Jiang Yulian menghentikan Zeyan. Melihat ini, Zheng Jian di samping berkata dengan cepat, adik perempuan, jika dia ingin masuk dan melihat, biarkan saja dia pergi. Jika ada bahaya, keluarlah secepatnya. Selain itu, Tuan Zheng juga berkata bahwa dia hanya akan tersingkir oleh tabu. Itu tidak mengancam nyawa. Zheng Jian ingin Zeyan masuk, jadi lebih baik mati di dalam. Kalau begitu kenapa kamu tidak masuk dan melihat-lihat? Jiang Yulian memandang Zheng Jian dan berkata dengan marah. Zheng Jian terdiam dan tidak tahu harus menjawab apa. Pada saat ini, warna langit dan bumi tiba-tiba berubah, dan sejumlah besar awan hitam datang dari kejauhan. Perubahan mendadak ini mengejutkan pemimpin Sekte Jiang dan yang lainnya. Saya pikir ada master yang datang. Tetapi ketika awan hitam berkumpul di atas kepalanya, Master Sekte Jiang menyadari bahwa ini adalah awan guntur. Awan kesusahan guntur menutupi seluruh Sekte Iblis Surgawi, dan di dalam awan kesusahan guntur, seseorang dapat dengan jelas melihat sambaran petir menyambar. Siapa di Sekte Iblis Surgawi yang mencoba menerobos? Apakah itu Tuan Zheng? Pemimpin Sekte Jiang memandangi awan guntur yang gelap dan bertanya dengan bingung. Semakin tinggi wilayahnya, semakin kuat awan kesengsaraan guntur, dan kesengsaraan guntur akan semakin kuat. Melihat awan kesusahan guntur ini, itu pasti master alam kesengsaraan yang membuat terobosan. Pada saat yang sama, di aula utama Sekte Iblis Surgawi, Zheng Nianan sedang minum dengan sopan. Satu-satunya batu iblis surgawi juga diambil. Sekte Iblis Surgawi mungkin tidak dapat bertahan di masa depan. Puan, seseorang sedang membuat terobosan, dan ada banyak awan guntur yang melayang di langit. Seorang murid dari Sekte Iblis Surgawi berlari mendekat dan berkata kepada Zheng Nianan. Siapa yang menerobos? Zheng Nianan tertegun dan bergegas keluar untuk memeriksanya. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin sekte, dan dia tahu siapa yang mencoba menerobos Sekte Setan Surgawi, tetapi dia belum menemukan bahwa ada murid Sekte Setan Surgawi yang ingin menerobos. Melihat awan guntur hitam di langit, Zheng Nianan juga tercengang. Dia benar-benar tidak tahu siapa yang membuat terobosan dalam Sekte Iblis Surgawinya. Dan melihat skala awan kesengsaraan guntur ini, seharusnya dia adalah penguasa alam kesengsaraan yang membuat terobosan. Semua murid Sekte Tianmo berlari keluar dan memandang ke langit dengan tidak percaya. Pada saat ini, seluruh Sekte Iblis Surgawi menjadi sangat gelap. Di dalam awan kesusahan guntur, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya bergerak bolak-balik, seolah-olah mereka sedang mengumpulkan kekuatan, menunggu kesusahan guntur tiba. Gemuruh. Tiba-tiba, suara memekakkan telinga datang dari langit, dan kemudian kilat yang tak terhitung jumlahnya di awan guntur mulai berkumpul. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3690 Penyihir. Bencana guntur akan datang. Melihat pemandangan ini, Jiang Yulian berteriak. Semua orang memandangi kesengsaraan guntur dengan cermat, ingin melihat di mana sambarannya, sehingga mereka akan tahu siapa yang menerobos.
Zheng Nianan dan seluruh orang di Sekte Tianmo juga menatap Lei Jie, mereka juga sangat penasaran dan ingin tahu siapa yang membuat terobosan di Sekte Tianmo. Gemuruh. Tiba-tiba terdengar suara yang memekakkan telinga, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup telinga. Saya melihat sambaran petir menyambar dari awan guntur. Dan tempat di mana petir menyambar ternyata adalah puncak gunung di depan Master Sekte Jiang dan yang lainnya. Petir langsung menyambar puncak gunung, dan retakan terbuka di puncak gunung yang besar, dan kilat mengikuti retakan itu sampai ke bawah. Ini, Jiang Zhongzuang membuka mulutnya dengan rasa tidak percaya di wajahnya. Tuan Dev, ini Tuan Dev, dia membuat terobosan. Ketika Zeyan melihat ini, dia langsung meraung kegirangan. Tak satu pun dari mereka mengira Dev akan menerobos gua itu. Ketika Zheng Nianan melihat sambaran petir, dia melompat dan langsung menuju ke tempat terjadinya bencana petir. Murid Tian Momen lainnya juga melarikan diri. Ketika mereka melihat bencana guntur menimpa gunung di belakang gerbang iblis surgawi, mereka tertegun sejenak. Sekte Master Jiang, apa yang terjadi? Zheng Nianan bertanya pada pemimpin Sekte Jiang. Ini Tuan Dev membuat terobosan. Pemimpin Sekte Jiang menjelaskan, bagaimana mungkin menerobos gua ini? Ada banyak batasan di sini. Wajah Zheng Nianan sangat terkejut. Pada saat ini, Dev berada di dalam gua, tubuhnya tergantung, dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya memancar dari seluruh sisi tubuhnya. Diiringi sambaran petir, hal itu menimpa Dev. Dev tidak melawan sama sekali, melainkan menyebabkan guntur melewati tubuhnya, dan kemudian mengenai slip giok seni bela diri. Dengan pemboman guntur dan bencana, pembatasan pada slip giok dari skill tersebut menjadi lebih lemah. 9 kesengsaraan guntur terjadi berturut-turut, dan awan kesengsaraan guntur perlahan menghilang. Seluruh dunia terdiam. Bagaimana mungkin seorang biksu tingkat 2 di alam kesengsaraan bisa menembus 9 kesengsaraan guntur yang begitu mengerikan? Bagaimana dia bisa menahan kesengsaraan guntur yang begitu mengerikan? Zheng Nianan melihat awan guntur yang menghilang dan berkata dengan kaget, Anda harus tahu bahwa ada banyak biksu yang gagal menerobos, dan mereka semua mati disambar petir. Puan, apakah Tuan Dev akan baik-baik saja? Jiang Yulian tidak bisa tidak khawatir ketika dia melihat tidak ada gerakan di dalam gua setelah badai petir. Jangan khawatir, Tuan Dev akan baik-baik saja. Saya percaya padanya. Zeyan mengatakannya terlebih dahulu. Dia telah mengikuti Dev begitu lama dan mengetahui kekuatan Dev. Tepat ketika semua orang diam-diam melihat puncak gunung di depan mereka, tiba-tiba puncak gunung itu runtuh di kedua sisi. Puncak gunung yang menjulang tinggi rata dengan tanah hanya dalam waktu singkat. Pada saat gunung itu runtuh, cahaya keemasan melesat ke langit, dan kemudian semua orang melihat sesosok tubuh bergegas ke langit, dan kemudian melayang di udara. Tuan Dev, ini Tuan Dev! Teriak Zeyan. Saat ini, tubuh Dev terbungkus cahaya keemasan dan melayang di udara, seperti dewa yang turun dari langit. Apalagi aura luas di tubuhnya membuat orang tak berani menatap langsung ke arahnya. Sebuah terobosan. Saya tidak menyangka perubahan sebesar itu akan terjadi pada Tuan Dev setelah menerobos alam kecil. Dia jenius. Sungguh jenius. Pemimpin Sekte Jiang merasakan perubahan aura Dev dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Zheng Nianan juga menatap Dev dengan mata terbelalak. Dia tidak melihat ke arah Dev, tetapi pada slip giok seni bela diri di tangan Dev ini adalah seni bela diri intensif dari Sekte Tianmo mereka. Master Sekte, slip giok dari seni bela diri Sekte Tianmo kita. Seorang murid dari Sekte Iblis berteriak dengan penuh semangat. Diam, aku melihatnya. Zheng Nianan menatap murid itu dengan dingin. Bab 3691 mencari Istana Guanghan. Saat ini, tidak pantas untuk berteriak, karena sepertinya berteriak akan merusak kesucian momen ini. Tubuh Dev perlahan jatuh, lalu dia berjalan di depan Zheng Nianan. Tuan Zheng, lihat apakah ini adalah teknik intensif dari Sekte Iblis Surgawi Anda. Dev menyerahkan slip giok teknik kungfu kepada Zheng Nianan. Iya. Zheng Nianan mengambil slip giok dari metode latihan dan mengangguk penuh semangat seperti anak kecil. Dengan keterampilan intensif, Sekte Iblis Surgawi mereka dapat terus menyebarkannya. Jika demikian, saya berharap Tuan Zheng menepati janjinya dan memberi saya batu Iblis Surgawi. Dev berkata dengan tenang.
Demi Sekte Tianmo lah Dev pergi membantu Sekte Tianmo mendapatkan keterampilan intensif, jika tidak, bagaimana dia bisa pergi ke gua? Tetapi justru karena inilah Dev mengetahui keberadaan Blood Demon, dan dengan bantuan Blood Demon di dalam gua, dia menerobos ke alam kesengsaraan tingkat ketiga. Dev tahu bahwa jika bukan karena aura yang ditinggalkan oleh Blood Demon di Sleep Giok Kung Fu, mustahil untuk menembus alam kesengsaraan tingkat ketiga hanya dengan mengandalkan naga iblis surgawi. Ginseng. Setelah mendengar perkataan Dev, Zheng Nianan tertegun sejenak, lalu berkata dengan wajah malu, "Tuan Dev, saya." Zheng Nianan tidak tahu harus berkata apa kepada Dev, lagi pula, sebagai ganti batu iblis, inilah yang dia janjikan. Tapi sekarang Dev telah mengeluarkan keterampilan intensifnya, dia tidak bisa mengeluarkan batu iblis surgawi. Tuan Dev, Sekte Iblis Surgawi tidak dapat lagi menghasilkan batu iblis surgawi. Pada saat ini, pemimpin Sekte Jiang melangkah maju dan membantu Zheng Nianan keluar dari pengepungan. Apa yang terjadi? Dev mengerutkan kening. Seseorang baru saja mencuri batu iblis surgawi terakhir dari Sekte Iblis Surgawi, jadi sekarang Tuan Zheng takut dia tidak akan bisa mendapatkan batu iblis surgawi. Kata pemimpin Sekte Jiang. Siapa itu? Dev tercengang. Tuan Dev adalah nenek moyang keluarga Ning. Dia keluar dari gua dan menculik tuan dari klan Zheng, dan kemudian mendapatkan batu iblis surgawi. Zeyan melangkah maju dan berkata, hanya Zeyan yang mengetahui Ningzi dan mengetahui identitasnya. Ternyata orang ini Ningzi. Sepertinya dia benar-benar tidak menungguku di luar. Ketika Dev mendengar bahwa Ningzi telah merampasnya, dia tidak terlalu terkejut. Lagi pula, Ningzi berbeda dengan musuh lainnya. IQ orang ini agak tinggi, dan dia sering bermain tidak sesuai rutinitas. Tuan Dev, saya benar-benar minta maaf, tapi jangan khawatir, saya akan segera mengirimkan semua murid Sekte Setan Surgawi untuk mencari batu setan surgawi. Setelah saya menemukan batu setan surgawi, saya akan menyerahkannya segera temui Tuan Dev. Zheng Nianan berkata dengan sangat malu. Bagaimanapun, janjinya tidak dipenuhi, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Tidak, aku akan mencari di tempat lain. Dev menggelengkan kepalanya. Dev mengetahui bahwa ada batu iblis surgawi di Istana Guanghan. Selama dia menemukan Istana Guanghan, dia bisa mendapatkan batu iblis surgawi. Hanya saja Blood Demon tidak mengatakan di mana Istana Guanghan berada, dia hanya mengatakan letaknya di Gunung Tianmo. Tapi Gunung Iblis panjangnya ribuan mil, membentang di seluruh wilayah selatan, dan mencakup banyak kabupaten dan kota. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukannya? Tuan Dev, tahukah Anda di mana ada batu ajaib? Pemimpin Sekte Jiang bertanya dengan bingung. Dev mengangguk dan berkata, Master Sekte Jiang, tahukah Anda di mana Istana Guanghan berada? Istana Guanghan. Setelah mendengar ini, pemimpin Sekte Jiang menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, apakah ada batu iblis surgawi di Istana Guanghan? Iya, kata Dev. Aku belum pernah mendengar tentang Istana Guanghan ini. Bukankah di wilayah selatan? Tapi kalau bukan di wilayah selatan, kenapa ada batu iblis surgawi? Zheng Nianan tidak tahu di mana Istana Guanghan berada. Sepertinya aku hanya bisa menemukannya secara perlahan. Istana Guanghan ada di Gunung Tianmo. Dev juga tidak berdaya. Bagaimanapun, Istana Guanghan baru dibangun kembali selama lebih dari setengah tahun. Wajar jika banyak orang tidak mengetahuinya. Tuan Dev, meskipun kami tidak mengetahui Istana Guanghan, ada tempat yang mungkin harus kami ketahui. Kata pemimpin Sekte Jiang. Di mana itu? Dev sangat senang. Akan lebih mudah jika Anda mengetahui lokasi Istana Guanghan. Bab 3692 Paviliun Wantong. Master Sekte Jiang, apakah yang Anda bicarakan tentang Paviliun Wantong? Zheng Nianan bertanya. Tepat sekali, menurutku Paviliun Wantong pasti tahu di mana Istana Guanghan berada. Jangankan sekte, bahkan jika ada tikus di wilayah selatan, Paviliun Wantong akan mengetahuinya. Pemimpin Sekte Jiang mengangguk. Sekte Master Jiang, apa itu Paviliun Wantong? Dev bertanya dengan heran. Tuan Dev, Paviliun Wantong adalah organisasi transportasi terbesar di seluruh wilayah selatan. Selama Anda bersedia mengeluarkan uang, tidak ada yang tidak dapat Anda pahami. Selain itu, Paviliun Wantong juga memiliki pesawat sendiri, yang memungkinkan orang untuk dengan mudah melakukan perjalanan melalui Gunung Tianmo. Di seluruh wilayah selatan,
Justru karena Paviliun Wantong berkeliaran di wilayah selatan, jadi dia tahu lebih banyak daripada yang lain. Kita hanya perlu pergi ke Paviliun Wantong untuk menanyakan, dan mungkin kita akan mengetahui lokasi spesifik Istana Guanghan. Pemimpin Sekte Jiang mengikuti Dev dan menjelaskan. Saya mengerti. Dev mengangguk. Sepertinya industri Paviliun Wantong dan keluarga Ji Yun harusnya sama, mereka semua terlibat dalam bisnis pesawat dan transportasi. Namun, keluarga Ji Yun tidak menjual informasi, dan sepertinya tidak sebesar Paviliun Wantong. Mampu membangun jaringan transportasi yang begitu besar di wilayah selatan dan menjual informasi, maka penguasa Paviliun Wantong pasti bukan orang biasa. Tuan Dev, saya dapat membawa Anda ke Paviliun Wantong untuk mencoba keberuntungan Anda, tetapi Anda harus mengubah penampilan Anda terlebih dahulu. Saya khawatir banyak orang yang mencari Anda sekarang, kata pemimpin Sekte Jiang. Bagus. Dev mengangguk, lalu auranya berubah, dan Dev berubah menjadi pria parubaya. Tuan Dev, meskipun Sekte Iblis Surgawi kami tidak memiliki batu iblis surgawi yang Anda butuhkan, Anda pasti membutuhkan banyak koin spiritual untuk pergi ke Paviliun Wantong. Saya memiliki beberapa koin spiritual emas ungu di sini. Koin spiritual emas ungu ini dapat bernilai 1 juta koin spiritual biasa, saya juga berharap Tuan Dev akan menerimanya. Zheng Nianan mengeluarkan sekantong koin roh emas ungu dan berkata, Dev tidak sopan dan langsung mengambil koin roh emas ungu lagi pula. Ji Yun tidak ada dan akan sangat merepotkan bagi Dev untuk mengeluarkan uang. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Zheng Nianan, Dev dan yang lainnya berangkat menuju Paviliun Wantong. Perjalanan ini mulus, tapi cara Jiang Yulian dan Zhe Yan saling berciuman membuat Zheng Jian semakin membencinya. Zheng Jian tidak mengatakan apapun sepanjang jalan, wajahnya pucat, dan Dev melihat penampilan Zheng Jian. Setelah berbaris selama sehari semalam tanpa istirahat, Dev dan yang lainnya akhirnya sampai di Paviliun Wantong. Setelah melihat kota besar di depannya, Dev sedikit bingung. Saya melihat kata-kata Paviliun Wantong tertulis di kota. Ini, apakah ini Paviliun Wantong? Dev bertanya dengan heran. Dia mengira Paviliun Wantong hanyalah sebuah sekte, tidak terlalu besar, tetapi sekarang yang muncul di hadapannya ternyata adalah kota besar. Dan kota ini jauh lebih besar dari kota Kekaisaran Iblis. Tidak mungkin kota sebesar itu adalah Paviliun Wantong, bukan? Tuan Dev, ini Paviliun Wantong. Seluruh kota ini milik Paviliun Wantong. Paviliun Wantong dianggap sebagai sekte terkaya di seluruh wilayah selatan. Sekarang, selain mengangkut dan menjual informasi, Paviliun Wantong juga terlibat dalam beberapa dari pelelangan. Semuanya merupakan hal baru dari berbagai tempat. Pemimpin Sekte Jiang menjelaskan, Paviliun Wantong sangat kaya, bukankah kita takut ada yang melewatkannya? Dev bertanya dengan heran. Lagi pula, tidak ada keteraturan di dunia langit dan bumi. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang kuat, Anda tidak akan bisa menyimpan kekayaan sebanyak itu. Tuan Dev, tidak apa-apa di wilayah selatan, terutama di kawasan Gunung Tianmo, tidak ada yang berani main-main. Terlebih lagi, ku dengar penguasa Paviliun Wantong juga sangat kuat. Naga telah melihat kepalanya tetapi tidak melihat ekornya. Tidak ada yang pernah melihat penguasa Paviliun Wantong. Dan Paviliun Wantong ini bekerja sama dengan banyak sekte dan memiliki cabang di berbagai tempat, jadi tidak ada yang memprovokasi Paviliun Wantong. Sekte Master Jiang terus menjelaskan. Bab 3693, hanya berjalan-jalan. Dev mengangguk, lalu beberapa orang masuk ke Paviliun Wantong. Setelah berjalan ke Paviliun Wantong, ada banyak biksu dan banyak toko yang menjual barang di jalan, sangat ramai. Ini adalah kota tersibuk yang pernah dilihat Dev di dunia surga dan manusia. Selain itu, di Paviliun Wantong, selain biksu manusia, ada juga binatang buas dan sejumlah kecil pembudidaya iblis yang berjalan di jalan, yang jarang terjadi. Saat ini, tempat-tempat lain di alam surgawi menentang para penggarap setan di mana-mana, hanya daerah Gunung Tianmo yang bisa begitu bersahabat dengan para penggarap setan. Master Sekte Jiang membawa Dev dan yang lainnya ke loteng yang kelihatannya tidak terlalu mengesankan. Tuan Dev, disinilah Paviliun Wantong menjual informasi. Meskipun tempat ini tidak mencolok, informasi yang keluar dari sini sangat eksplosif. Beberapa orang yang mencari lokasi musuh atau menjual harta karun akan datang ke sini.
Beberapa orang bahkan datang ke sini untuk menyelidiki informasi tentang rekan Tao mereka. Master Sekte Jiang mengikuti Dev dengan suara rendah. Davedao tidak ingin mengetahui informasi gosip apapun, dia hanya ingin mengetahui lokasi spesifik istana Guanghan. Ada ruangan dengan ukuran berbeda di loteng, dan ada tanda kecil yang tergantung di pintu setiap kamar. Tuan Dev, mohon tunggu sebentar. Saya perlu membuat janji terlebih dahulu. Sekte Master Jiang berkata kepada Dev. Dev mengangguk, silakan. Saya melihat pemimpin Sekte Jiang masuk ke sebuah ruangan kecil, tinggal di sana selama lebih dari 10 menit, dan kemudian keluar. Tuan Dev, janjinya sore hari, kita harus menunggu. Kata pemimpin Sekte Jiang. Kalau begitu tunggu saja. Dev tidak terburu-buru, dan Feng Mo tidak terlalu cemas karena membutuhkan batu iblis surgawi, selama dia dapat menemukan batu iblis surgawi untuk Feng Mo. Tuan Dev, karena kita harus menunggu, mengapa kita tidak berjalan-jalan di sekitar paviliun Wantong? Jiang Yulian menyarankan. Faktanya, Jiang Yulian masih ingin mengikuti Zeyan dengan santai, tapi dia takut Master Sekte Jiang tidak setuju, jadi dia mengikuti Dev. Oke, tepat pada waktunya untuk melihat apakah ada sesuatu yang bagus. Dev tersenyum dan mengangguk. Karena Dev juga berbicara tentang berkeliaran, Master Sekte Jiang tidak bisa berkata apa-apa. Sekelompok orang berjalan santai di jalan. Jiang Yulian memegang tangan Zeyan dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, Sekte Jiwa Iblis mereka tidak sejahtera seperti di sini. Master Sekte Jiang, apakah Anda Master Sekte Jiang dari Sekte Jiwa Iblis? Pada saat ini, seorang pria parubaya gemuk berjalan sambil tersenyum, memandang Master Sekte Jiang dan bertanya. Wajah pria itu tampak sedikit tidak nyaman, dan matanya bersinar merah, seolah-olah dia berada di ambang kehancuran mental. Pemimpin Sekte Jiang memandang pria di depannya, sedikit mengernyit, dan berkata dengan bingung, ya, ini saya, siapa kamu? Master Sekte Jiang, ternyata itu kamu. Kebetulan sekali, aku akan mengirim seseorang ke Sekte Jiwa Iblis untuk mengundangmu. Saya yang tertua di paviliun Wantong, dan nama keluarga saya adalah Xia. Pria parubaya itu buru-buru memperkenalkan dirinya. Setelah mendengar bahwa itu adalah tetua paviliun Wantong, Master Sekte Jiang langsung menjadi sopan. Bagaimanapun, seorang tetua paviliun Wantong, apapun statusnya, tidak lebih buruk dari dia, pemimpin Sekte Jiwa Iblis. Terlebih lagi, mereka datang ke paviliun Wantong untuk meminta sesuatu, akan lebih mudah jika Penatua Xia dapat membantu. Ternyata itu adalah tetua Xia. Sungguh tidak sopan dan tidak sopan. Aku ingin tahu apa yang diinginkan tetua Xia dariku. Sekte Master Jiang bertanya dengan bingung. Master, Sekte Jiang, ceritanya panjang. Jika Anda punya waktu, saya harap Anda bisa datang dan duduk di rumah sederhana. Penatua Xia menyampaikan undangan kepada Master Sekte Jiang. Pemimpin Sekte Jiang memandang Dev, lalu mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, saya tidak melakukan apa-apa sekarang. Setelah mendengar bahwa pemimpin Sekte Jiang setuju, Penatua Xia menjadi bahagia dan ekspresinya menjadi jauh lebih baik. Puan, saya hanya akan mengikuti saudara Yan untuk melihat-lihat saja, dan saya tidak akan mengikuti Anda. Jiang Yulian ingin pergi berbelanja dengan Zeyan, jadi dia tidak berencana pergi ke rumah Pen. Atua Xia, bab 3694 arai 10.000 jiwa. Jangan berlarian. Pemimpin Sekte Jiang juga setuju. Sepanjang jalan, dia memperhatikan tingkah laku Jiang Yulian dan Zeyan, dan mengetahui bahwa kedua orang ini saling menyukai dan akan segera berkumpul. Master Sekte Jiang bukanlah orang yang keras kepala, jika murid-muridnya dapat menemukan separuh lainnya untuk berlatih Taoisme bersama, dia akan mendukungnya. Pembudidaya iblis juga manusia, mereka juga memiliki emosi dan keinginan, dan mereka juga perlu mengekspresikan emosi mereka. Puan, saya juga berencana untuk berjalan-jalan. Ketika keluarga Zeng melihat Jiang Yulian dan Zeyan ingin terus berbelanja, dia juga tidak berencana pergi ke rumah Penatua Xia. Pemimpin Sekte Jiang melirik Zeng Jian, lalu mengangguk dan berkata, kamu harus jujur dan jangan membuat masalah bagiku. Setelah menegur Zeng Jian, Master Sekte Jiang membawa Dev dan pergi bersama Penatua Xia. Segera, dipimpin oleh Penatua Xia, beberapa orang tiba di depan sebuah rumah megah. Seorang tetua memiliki rumah yang begitu mewah, yang menunjukkan bahwa paviliun Wantong sangat kaya.
Master Sekte Jiang, silakan masuk ke dalam. Penatua Xia mengundang pemimpin Sekte Jiang dan Dev masuk. Begitu dia masuk ke halaman, Master Sekte Jiang tertegun sejenak, lalu melihat sekeliling dan berkata, "Penatua Xia, apakah ada lingkaran sihir di rumahmu? Mengapa saya merasa ada kekuatan yang menekan jiwa di dalam tubuhku?" Dev juga merasakannya. Begitu dia memasuki halaman, ada kekuatan yang sepertinya menahan jiwa, dan bahkan kesadaran pun sulit menyebar ke sini. Formasi 10.000 jiwa, kenapa ada formasi yang begitu kejam di sini? Kata Raja Iblis Ciyun di lautan kesadaran Dev. Formasi 10.000 jiwa, formasi macam apa ini? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun Dev juga merasakan keberadaan formasi tersebut, dia tidak mengetahui apa itu formasi spesifik dan apa fungsinya. Arai 10.000 jiwa ini adalah formasi yang menyehatkan jiwa, namun hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa setiap malam bulan purnama, arai 10.000 jiwa ini akan menyerap jiwa, meninggalkan orang dengan jiwa yang lebih sedikit, dan jiwa yang terserap akan menjadi orang yang melemparkan mantra memurnikannya. Alasan mengapa formasi ini ganas adalah karena di permukaan terlihat seperti formasi perolehan, namun sebenarnya menimbulkan banyak kerugian di balik layar. Raja Iblis Ciyun sedang menjelaskan kepada Dev. Setelah mendengar penjelasan Raja Iblis Ciyun, hati Dev gemetar. Dia tidak mengerti siapa yang berani membentuk formasi kejam seperti itu di rumah tetua Paviliun Wantong. Master Sekte Jiang benar, seseorang memang telah membuat lingkaran sihir di rumahku, dan penguasa lingkaran sihir itulah yang aku pekerjakan dengan harga tinggi. Itu hanya karena jiwa gadis kecil itu selalu lemah, dan dia akan kehilangan jiwanya dari waktu ke waktu. Bahkan jika dia sedikit ketakutan, jiwanya akan meninggalkan tubuhnya dan sulit untuk kembali ke tempatnya. Untuk menekan jiwa Dewi kecil agar tidak meninggalkan tubuhnya dan memberi makan jiwanya, kami secara khusus meminta seseorang untuk mendandaninya. Lingkaran sihir ini, saya tidak menyangka Master Sekte Jiang dapat melihatnya secara sekilas. Master Sekte Jiang memang anggota dari Sekte Jiwa Iblis, dan penelitiannya tentang jiwa sangat menyeluruh. Penatua Xia sangat menyukai pemimpin Sekte Jiang. Ketika pemimpin Sekte Jiang mendengar ini, dia segera mengerti mengapa Penatua Xia mencarinya. Elder Xia, benarkah setelah membuat lingkaran sihir ini, semangat gadis kecilku masih lemah dan dia sering kehilangan semangatnya? Sekte Master Jiang bertanya pada Penatua Xia. Ya, saya benar-benar tidak punya pilihan selain meminta bantuan pemimpin Sekte Jiang. Saya tahu bahwa penelitian Sekte Jiwa Iblis Anda tentang jiwa adalah yang terbaik. Dan bukankah Sekte Jiwa Iblismu memiliki manik-manik yang memperbaiki jiwa, batu pemelihara jiwa, Del? Kata Penatua Xia. Elder Xia, izinkan saya melihat kondisi gadis kecil saya dan kemudian membuat diagnosis. Kata pemimpin Sekte Jiang. Oke, silakan masuk. Penatua Xia mengangguk berulang kali dan memimpin Sekte Master Jiang ke halaman kecil, yang penuh dengan bunga dan tanaman. Mendorong pintu hingga terbuka, Penatua Xia mengundang Master Sekte Jiang masuk. Tepat ketika Dev ingin masuk, dia dihentikan oleh Penatua Xia. Jiwa Dewi kecil itu sangat lemah, jadi dia tidak boleh bertemu orang asing karena takut ditakuti. Penatua Xia memblokir Dev di luar. Bab 3695, ditipu. Bagaimanapun, Dev sekarang terlihat seperti pria parubaya dengan janggut lebat, yang membuatnya terlihat sedikit menakutkan. Elder Xia, ini temanku. Dia juga sangat berpengetahuan tentang jiwa. Dia tidak akan menakuti putrimu. Sekte Master Jiang berkata dengan cepat. Ketika Penatua Xia mendengar ini, dia setuju untuk membiarkan Dev masuk ke dalam rumah. Saya melihat seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun terbaring di tempat tidur di kamar. Dia tampak sedikit pucat dan matanya kusam, seolah-olah dia sedikit bodoh. Meski fitur wajah gadis itu sangat cantik, namun matanya yang kusam membuatnya terlihat sedikit jelek. Hanya dengan sekali pandang, Dev tahu bahwa gadis ini dalam keadaan putus asa. Pemimpin Sekte Jiang melangkah maju, mengeluarkan batu sebening kristal dari tangannya, dan kemudian dengan lembut memutarnya ke sekeliling gadis itu. Segera, batu itu memancarkan cahaya redup, dan cahayanya menjadi semakin terang. Pemimpin Sekte Jiang mengerutkan kening dan segera menyingkirkan batu itu. Penatua Xia, putri Anda tidak lagi lemah semangatnya sekarang. Dia jelas kehilangan satu jiwa. Hilangnya jiwa tidak dapat diubah kecuali jiwa dapat dipulihkan.
Pemimpin Sekte Jiang berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimana mungkin, saya menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan seseorang untuk membentuk susunan pengasuhan jiwa hanya untuk melindungi putri saya. Bagaimana saya bisa kehilangan jiwa saya? Penatua Xia tidak dapat mempercayainya. Penatua Xia, bolehkah saya bertanya siapa yang mengatur susunan pengasuhan jiwa yang Anda sebutkan ini? Dev bertanya, saya menghabiskan banyak uang untuk mengundang master formasi dari wilayah tengah. Formasi pemelihara jiwa ini memang dapat menyehatkan jiwa, dan juga dapat memantapkan jiwa dan mengunci tubuh, mencegah jiwa meninggalkan tubuh. Anda bisa merasakannya itu segera setelah kamu memasuki halaman. Kata Penatua Xia. Elder Xia, bolehkah saya bertanya sudah berapa lama Anda menyiapkan susunan pengasuhan jiwa ini? Dev terus bertanya. Sudah sekitar 1 tahun, kenang Penatua Xia. 1 tahun. Dev sedikit mengernyit, berpikir sedikit. Setelah beberapa saat, Dev berkata, Penatua Xia, apa yang telah Anda siapkan di rumah Anda bukanlah susunan yang memelihara jiwa, tetapi susunan 10.000 jiwa. Ini adalah susunan yang sangat kejam. Meskipun Anda tidak dapat melihatnya apapun biasanya, susunan ini akan menyerap jiwa orang-orang di malam bulan purnama. Agaknya jiwa putrimu yang hilang diserap oleh arai 10.000 jiwa ini. Kata-kata Dev membuat Penatua Xia membeku di tempat, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Ini tidak mungkin, bagaimana kamu tahu? Penatua Xia memandang Dev dengan ragu. Penatua Xia, selain penelitiannya tentang jiwa, teman saya ini juga seorang master formasi senior, jadi apa yang dia katakan sepenuhnya dapat dipercaya. Kata pemimpin Sekte Jiang. Melihat Master Sekte Jiang mengatakan ini, Penatua Xia ketakutan. Apa yang harus aku lakukan? Apakah putriku akan seperti ini seumur hidupnya? Penatua Xia panik, lalu memegang erat tangan Dev dan berkata, tolong bantu saya, rekan Tao, selama Anda menemukan jiwa putri saya, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda minta, saya akan berjanji kepada Anda. Saya hanyalah seorang anak perempuan, dan saya tidak akan pernah membiarkan dia menjadi seperti ini. Elder Xia, Anda tidak perlu khawatir. Izinkan saya mencobanya terlebih dahulu. Jika jiwa putri Anda benar-benar tersedot oleh formasi dan tetap berada dalam formasi, saya dapat menyelamatkannya. Tetapi jika jiwa telah dimurnikan, maka aku tidak bisa. Tidak ada jalan lain. Dev berkata jujur. Lagi pula, Dev juga tahu apakah arai 10.000 jiwa ini dapat memurnikan jiwa putri Penatua Xia. Jika disempurnakan, itu akan benar-benar berakhir dengan kekuatan Dev saat ini, tidak ada cara untuk memulihkan putri Penatua Xia. Oke, coba cepat. Penatua Xia mengangguk berulang kali dan meminta Dev untuk mencobanya dengan cepat. Dev tidak berkata apa-apa lagi, tapi langsung berjalan ke halaman. Segera setelah itu, Dev melambaikan tangannya, dan beberapa sinar cahaya spiritual menghantam formasi, dan kemudian formasi di seluruh mansion bersirkulasi dan menyala terus-menerus. Bersambung.